bercermin apa. Di situ juga kita bisa belajar matematikanya, ya kan? Kalau lemari dipandang sebagai apa? Balok ya mungkin ya. Itu berapa volumenya itu. Kemudian ketika kita di kamar tidur dipan itu ya, di dipan itu ada bahasa Inggrisnya apa, cara tidurnya Rasulullah bagaimana, kemudian sebelum tidur apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga ketika kita masuk di ruang tidur itu kita ya belajar matematika, ya belajar tentang adab berpakaian, adab bercermin. Ketika tidur pun begitu. Ya. Sampai di ruang makan juga begitu. Bagaimana cara makannya Rasulullah, bagaimana sebelum makan seperti apa, adabnya bagaimana. Kita juga belajar di situ kalau gelas kita pandang sebagai tabung, ya, tabung tanpa tutup. Nah, kita bisa mencari volume tabung itu dan seterusnya sampai ke kamar mandi. Ke kamar mandi kita ke sana itu bagaimana kita masuk kamar mandi, adabnya masuk ke kamar mandi seperti apa, kemudian doa masuk kamar mandi seperti apa, keluar kamar mandi seperti apa, kemudian cara kencingnya Rasulullah seperti apa juga, nanti kan ada di situ. Itu cara kencing Rasul. Nah itu diterangkan semua, dideskripsikan semua di rumah itu. Sehingga ketika kita memasuki rumah itu kita belajar adab juga, bahkan nanti mungkin ada ruang khusus yang kita desain untuk kita belajar tentang keaswajaan. Itu. Nah, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk membuat rumah itu. Jadi kita tidak hanya belajar aswaja kan hanya itu saja. Kita bisa baca-baca. Tapi bagaimana kita bermanfaat kepada yang lain, itu aja. Nah, ini juga kemarin sama Pak Direktur diminta juga untuk bagaimana ada suatu semacam ya mungkin pusat belajar yang bisa menggabungkan antara nilai-nilai aswaja dengan matematik itu seperti apa. Nah, kemudian saya berpikir ada rumah seperti itu. Rumah yang kita desain seperti itu. Nah, ini bagaimana kita memikirkan di situ. Kalau hanya belajar aswaja, apa itu definisi aswaja, apa sebagainya, saya kira bisa baca sendiri. Nah, bagaimana merealisasikan seperti itu sehingga bermanfaat, khususnya mungkin orang-orang anak-anak SMA juga mungkin ketika masuk rumah mungkin nggak menerapkan itu. Gitu. Jadi untuk kalangan semua, menurut saya seperti itu. Jadi saya enggak mengajaknya dengan mempresentasikan aswaja itu apa. Saya kira bisa baca. Saya kira bisa kita baca sendiri-sendiri. Monggo kita diskusikan rumah ini yang mungkin kita bisa desain ini sebagai rumah yang juga mengajarkan nilai-nilai aswaja yang bisa kita gabungkan dengan matematika itu, pembelajaran matematika. Ini ide saya seperti itu. Daripada kita belajar aswaja itu begini. Saya berpikir apa ya yang harus bisa saya lakukan itu ya. Masa mau ngaji aswaja yang pakai
kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Gini, waduh, masuk koin pesantren nih. Sehingga saya punya pikiran, punya ide seperti itu. Monggo, mungkin ada yang punya urun rembuk dengan apa ide awal saya ini. Jadi bukan ke kajiannya ya. Kajian mungkin bisa kita baca itu. Monggo, mungkin ada yang mau urun rembuk awal dari ide saya ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita tantangan kita ya. Kalau saya sendiri belum punya gambaran yang stimulan dari Pak Saifuddin, kurang kena apa, kurang saya tangkap itu maksudnya seperti apa. Suaranya belum keluar, Pak. Ketika kita masuk mau masuk ke rumah ya. Masuk ke rumah itu yang pertama kali kita lihat itu kan pintu ya, Pak. Pintu. Nah, pintu kalau kita pandang sebagai persegi panjang, di sana punya persegi, punya panjang, punya lebar. Nah, pintu itu kan ada luasnya, ada kelilingnya. Jadi ketika kita melihat pintu itu, kita anak-anak ketika mau masuk ke situ sudah belajar matematika, yaitu tentang bangun datar yang namanya persegi panjang. Itu pertama. Kemudian dari pintu itu kita juga bisa belajar bahasa. Bahasa Inggrisnya pintu apa? Bahasa Arabnya pintu apa? Kemudian ketika kita masuk, kita kan ada adab juga ketok pintu kan. Ketok pintu, kemudian kita salam. Sehingga ketika kita menghadapi pintu itu, mau masuk ke rumah itu, kita belajar adab. Adab mau masuk rumah. Kita juga belajar tentang persegi panjang, luasnya, kelilingnya. Jadi di pintu itu kita deskripsikan. Sebelum masuk kita ada pintu yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Kita belajar tentang luas. Kita belajar tentang keliling. Kita belajar tentang adab masuk ke rumah. Kita belajar tentang bahasa Arab dengan bahasa Inggrisnya. Sehingga ketika kita melihat pintu itu, si anak itu sudah bisa belajar tentang matematika, tentang adab, tentang bahasa. Sampai masuk ke rumah. Masuk ke rumah ada jam yang bentuknya lingkaran. Kemudian keliling lingkaran apa, luas lingkaran apa. Kemudian masuk ke ruang tidur. Ruang tidur itu aktivitas apa yang bisa kita lakukan di situ. Aktivitasnya
kita pakai baju itu bagaimana caranya pakai baju. Jadi di rumah itu nanti bisa kita deskripsikan apa saja kegiatan yang bernilai di situ. Pertama, nilai adabnya. Kita belajar tentang cara kita berpakaian, bagaimana bercermin, bagaimana posisi tidurnya, bagaimana sebelum tidur, itu apa yang harus kita baca. Selain itu juga kita di situ kan ada lemari kan, di ruang itu. Kita belajar tentang volume lemari itu apa. Kalau kita pandang sebagai balok. Sehingga ketika kita masuk itu kita banyak belajar tentang tentang berbagai disiplin ilmu, ya adab, ya bahasa, ya matematika. Itu Pak Hasan. Ada yang bisa menangkap apa namanya pikiran saya? Pak. Pemikiran Pak Syafin ini maksudnya untuk kasus yang nanti masing-masing mengamati bukan berarti di rumah, bisa jadi di jalan, di sekolah, mungkin di tempat ibadah, apa maksudnya begitu? Nah kalau saya juga mungkin maksudnya begini, misalkan tadi ini kaitannya dengan matematika dan aswaja, misalkan pintu tadi, begitu saya pintu saya ingat ada hadis anak Madinatul Ilmi waliyun babuha, itu bisa kita angkat. Bagaimana, kenapa kok Ali disebut pintunya ilmu? Nah itu apa maksudnya nanti mengaitkan dengan hal-hal seperti itu? Ya begitu. Sehingga apa yang bisa kita pelajari di pintu itu. Kita mendesain itu. Dan juga kita belajar di pintu juga akan belajar tentang matematika ya Pak Soleh itu kan. Itu. Tentang luas, tentang keliling, begitu. Sampai nanti ke kamar mandi begitu. Itu. Nah ini kita pikirkan. Saya punya ide seperti kemudian kita nanti bagaimana ada ya kedepannya memang mungkin bisa kita ciptakan suatu pusat studi pusat belajar mungkin ya dalam ruang itu. Ya belajar agama, ya belajar matematika, ya belajar bahasa. Dan ini akan bermanfaat bagi semua kalangan. Itu. Nah, harapannya mata kuliah ini mendesain di situ. Didesain saja. Nanti mendesain seperti apa itu kemudian konkretnya nanti akan saya ajukan ke Pak Direktur. Bentuk nyatanya rumahnya mungkin pusat studinya seperti apa ini akan saya ajukan kepada Pak Direktur sehingga kelas ini punya kenang-kenangan membuat ya ada desain itu kemudian kita ada punya pemikiran seperti itu yang akhirnya bermanfaat bagi semua kalangan. Bisa ditangkap nggih? Sakit. Hanya mungkin ini Pak Saifuddin, kebetulan di teman kita ada satu yaitu Bu Ketut yang non Muslim. Kemudian nanti mungkin mumpung belum tanya bagaimana beliaunya improvisasinya, apakah berdasarkan agamanya beliau atau harus ke agama kita. Ya itu saya juga karena gimana ya? Gimana ya? Karena ini kan mata kuliah kajian aswaja ya, jadi ya agama kita gitu ya. Mungkin gini, mungkin Bu Ketut ini memikirkan tentang matematikanya mungkin. Kita bagi tugas saja Ketut. Jadi yang hanya satu saja yang non Muslim ya. Nggih, Dok. Satu saya saja. Nggih. Mungkin yang memikirkan tentang matematika jenengan, mendesain bagaimana menciptakan suasana belajar matematika di rumah itu melalui perabotan rumah itu. Kalau yang lain tentang disiplin ilmu agama, bahasa dan seterusnya.
Mungkin begitu Pak Soleh. Nggih. Sehingga nanti mata kuliah ini akan mendapatkan suatu desain yang mendesain tentang rumah tadi. Ya mungkin dibagi ya, dibagi siapa yang bagian bahasanya, siapa yang bagian bahasa Arabnya, bagian bahasa Inggrisnya. Kalau matematika mungkin nanti tidak hanya Bu Ketut, mungkin yang lain juga memikirkan gitu ya. Kalau Bu Ketut semua kan ya nanti pusing kan gitu. Ini sebenarnya sederhana ya, sederhana, cuman jelimetnya itu nanti mungkin apa yang harus dipikirkan itu. Nanti ketika ada desain, ya desain itu betul-betul matang dan ada kontribusi untuk mungkin yang memasuki rumah itu akan saya akan kepada direktur untuk bisa merealisasikan, mengkonkretkan rumah itu. Karena kemarin Pak Direktur juga bilang ke saya, ayo kita buat pusat pembelajaran yang ya mungkin ada nilai-nilai aswaja di situ. Dan ada dikaitkan, dihubungkan dengan matematika itu. Itu ide awal saya seperti itu. Terus putih yang lain, silakan yang lain. Mungkin urun rembuk. Tapi apa yang saya sampaikan bisa ditangkap, nggih? Saged. Alhamdulillah. Satu semester ini itu membuat desainnya seperti apa. Nanti konkretnya saya akan ajukan ke Pak Direktur untuk mungkin ada satu bangunan atau ruangan yang sebagai pusat pembelajaran itu. Dari ide kita bersama, desain kita bersama akan dikonkretkan dengan mungkin di situ ada ruangan yang dikhususkan untuk pusat pembelajaran itu. Ini akan menjadi kontribusi besar bagi panjenengan. Kenang-kenangan panjenengan. Karena saya lihat ya di UM tidak ada tentang kajian ini, tidak ada, keaswajaan nggak ada, hanya di Unisma. S2 mana saja, saya kira tidak ada, tidak ada. Di Surabaya tidak ada, di UIN juga tidak ada mengkaji tentang aswaja. Kalau kita belajar aswaja, ya kita bisa mungkin bisa baca-baca dari buku-bukunya Kiai Marzuki, terus tim Aswaja Center, itu bisa kita belajar sendiri kan bisa. Tapi bagaimana menerapkan nilai-nilai aswaja itu untuk kehidupan kita, terutama untuk anak-anak kita, yang tidak terlepas dengan ya pembelajaran matematika itu. Mungkin itu ide awal saya. Nanti bisa kita diskusikan, bisa via Japri atau di grup. Bagaimana nanti dibagi? Ketua kelasnya sinten nggih? Pak Soleh, Pak. Oh, Pak Soleh, nggih. Nanti bisa diatur Pak Soleh untuk. Ngoten, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Mudah-mudahan pertemuan kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala, segala bentuk kegiatan kita senantiasa dimudahkan,
diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya